Disebut main untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Marcelino Ferdinand mengatakan saya harus dapat restu Oxford United. Garuda butuh ujung tombak. Ragnar Oratmangoen goda oleh Romagnoli untuk memperkuat timnas Indonesia. Striker Jepang sebut timnas Indonesia sulit dibobol. Shin Tae-yong panggil kiper yang lebih tinggi dari Ma Arten Paes untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Erick Thohir bertemu dengan bos JDT dan Valencia, usung visi sepak bola ASEAN makin mendunia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Disebut main untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Marcelino Ferdinand mengatakan saya harus dapat restu Oxford United. Marcelino Ferdinand disebut-sebut bisa membela timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Pasalnya, pada edisi kali ini Shin Tae-yong akan menurunkan skuad U22. Marcelino masuk dalam kategori tersebut dan bisa masuk skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Beberapa pemain sudah dibocorkan klubnya mendapat panggilan TC Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Mereka diantaranya adalah Ferdiansyah, Roby Darwis, Kakang Rudianto, Kadek Arol, Sanadin Faris, dan Cahya Supriyadi. Pemain-pemain yang dipanggil Shin Tae-yong di atas adalah alumni Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 lalu. Marcelino Ferdinand juga termasuk dalam angkatan pemain yang dimaksud juga berpotensi mendapat panggilan. Bahkan manajer timnas Indonesia, Sumarji, sempat membocorkan bila Marcelino akan masuk skuad ASEAN Cup 2024. Meski sudah disebut akan gabung skuad ASEAN Cup 2024, ternyata Marcelino Ferdinand sendiri mengaku belum mendapat restu dari klubnya Oxford United. Rencananya, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain awal untuk skuad sementara timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kemudian akan ada 10 pemain yang dicoret untuk memenuhi final skuad sebanyak 23 pemain. Garuda butuh ujung tombak. Ragnar Oratmangoen goda oleh Romagnoli untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski PSSI sudah banyak melakukan kebijakan naturalisasi, tetapi mereka masih kesulitan mencari sosok penyerang berkualitas. Baru ada nama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang jadi andalan timnas Indonesia di lini depan. Salah satu nama yang digadang-gadang bakal membela timnas Indonesia adalah Ole Romagnoli. Penyerang asal FC Utrecht tersebut bisa membela timnas Indonesia melalui jalur sang nenek di pihak ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Selain itu, dirinya juga tampil reguler di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dirinya sudah mencetak 2 gol dari 8 penampilan selama Liga Belanda 2024-2025. Di level klub, dia sudah main 190 kali dan mencetak 41 gol dan 15 assist. Ragnar Oratmangoen mengaku sudah mendengar bahwa PSSI masih kesulitan untuk mencari penyerang bagus. Ragnar Oratmangoen mengaku sudah sangat kenal dekat dengan Ole Romagnoli. Pasalnya, keduanya kenal sejak dari Akademi NEC Nijmegen. Dirinya mengaku sudah mencoba meyakinkan Ole Romagnoli untuk bela timnas Indonesia. Meski begitu, perjuangan Ragnar masih harus menunggu waktu. Menurut Ragnar, Ole Romagnoli masih memikirkan tawaran tersebut. Dirinya bakal menghormati apapun keputusan Ole Romagnoli nantinya. Jika bersedia membela timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen sangat bersemangat bakal setim dengan Ole Romagnoli. Striker Jepang sebut timnas Indonesia sulit dibobol. Koki Ogawa berpotensi dimainkan saat melawan timnas Indonesia mengingat striker utama Jepang Ayase udah absen karena cedera. Pemain NEC Nijmegen itu selama ini menjadi pelapis Ayase Uda yang bermain di Feyenoord.
Koki Ogawa sudah mencatatkan 7 caps bersama Jepang. Pemain 27 tahun itu juga sudah mencetak 7 gol untuk Samurai Biru. Saya ingin memastikan saya bisa maksimal, kata Koki Ogawa dikutip dari Sponichi. Ini bukan pertandingan yang mudah, dan saya rasa lawannya juga tidak mudah untuk dibobol, ujarnya. Akan tetapi Koki Ogawa memiliki target tinggi untuk dirinya sendiri. Namun, itu tergantung pada berapa banyak gol yang bisa saya cetak dalam 2 pertandingan ini. Saya memiliki harapan yang tinggi terhadap diri saya sendiri, ujarnya. Di NEC Nijmegen musim ini, Koki Ogawa sudah mencetak 7 gol. Ia akan bertemu rekan setimnya, Calvin Verdonk, yang membela timnas Indonesia. Keduanya berpotensi duel di lapangan. Mengingat Verdonk bermain di lini bertahan dan menjadi salah satu pemain inti Shin Tae-yong. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang bakal terselenggara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Setelah itu Jepang bertandang ke Cina pada 19 November 2024. Sementara, timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 19 November 2024. Shin Tae-yong panggil kiper yang lebih tinggi dari Maarten Paes untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Setelah Cahya Supriyadi, satu kiper dari tim Liga 2 juga mendapat panggilan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Kiper yang satu ini memiliki tinggi 192 cm, bahkan lebih tinggi dari kiper timnas Indonesia utama saat ini, Maarten Paes 191 cm. Pemain berusia 21 tahun bukan sosok asing buat Shin Tae-yong karena bolak-balik dipanggil untuk timnas U20 Indonesia sejak 2022. Penjaga gawang yang dimaksud adalah Erlangga Setio yang kini bermain untuk PSPS Riau. Pengumuman resmi dirilis oleh klubnya PSPS Riau di Instagram pada Selasa 12 November 2024. Erlangga Setio Dwi Saputra terpilih dalam skuad tim nasional timnas Indonesia yang akan melakukan persiapan untuk berlaga di ASEAN Cup 2024, tulis PSPS Riau. Tahniyah dan selamat berjuang untuk Merah Putih, tambahnya. Erlangga Setio sudah main di 3 pertandingan Liga 2 2024-2025. Kini ia mencatatkan 2 chance head dan kebobolan 2 gol. Dengan bergabungnya Erlangga Setio, maka kini bocoran skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 sudah mencapai 14 pemain. Persib Bandung merilis 3 pemainnya yang dipanggil yakni Ferdiansyah, Kakak Rudianto, dan Robi Darwis. Bali United juga mengumumkan 3 pemainnya dipanggil yakni Made Tito, Rahmat Arjuna, dan Kadek Aral. Sementara dari Persis Solo sudah mengumumkan juga bahwa Sanadin Faris dipanggil. 2 pemain lain kabarnya Hoki Caraka PSS Sleman dan Ronaldo Kuateh Muangthong United yang mendapat panggilan. Adapun bocoran dari manajer timnas Indonesia, Sumarji. Ada 3 pemain dari skuad timnas Indonesia saat ini yang akan bermain di ASEAN Cup 2024 yakni Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Ada 3 pemain abroad yang dipanggil, kata Sumarji. Mereka adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand, tambahnya. Rencananya, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain awal untuk skuad sementara timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kemudian akan ada 10 pemain yang dicoret untuk memenuhi final skuad sebanyak 23 pemain. Pesan menyentuh bintang AC Milan pada Liano Reijnders sebelum bela timnas Indonesia, ayo ke Piala Dunia bersama-sama. Seperti yang diketahui, Liano Reijnders adalah adik dari bintang timnas Belanda, Tijani Reijnders. Tijani Reijnders saat ini jadi andalan di klub AC Milan.
Sementara Aliano Reijnders tampil di PEC Zwolle di Eredivisie. Namun, sang adik lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Sesaat sebelum bersedia untuk membela timnas Indonesia, dirinya meminta pesan dari sang kakak. Tijjani Reijnders meminta Aliano untuk tidak ragu untuk mengambil tawaran membela timnas Indonesia. Dirinya diyakinkan sang kakak bahwa Indonesia adalah negara yang indah. Pertama, tentu saja saya selalu berbicara dengannya Tijjani soal keputusan main untuk Indonesia, ujar Aliano Reijnders. Dia berkata padaku, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Karena Indonesia adalah negara yang indah, tentu saja saya berbicara dengannya sebelum ke Indonesia, lanjutnya. Meski begitu, bintang AC Milan tersebut juga menantang adiknya di timnas Indonesia. Tijjani ingin sang adik bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tijjani ingin main satu lapangan di ajang Piala Dunia. Bintang AC Milan tersebut ingin timnas Indonesia bersua dengan Belanda di Piala Dunia. Lalu dia berkata padaku, ayo ke Piala Dunia, mungkin kita bermain bersama lagi Belanda dan Indonesia, ujar Aliano. Jadi, saya berharap kami berdua bisa lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Dirinya meyakinkan awak media bahwa Tijjani Reijnders memintanya untuk sama-sama tampil di Piala Dunia. Ya, karena dia ingin bermain menghadapi saya, ujar Aliano Reijnders. Aliano mengaku sangat terinspirasi dengan cara Boateng bersaudara. Boateng bersaudara membela negara yang berbeda meski sama-sama lahir di Jerman. Jerome Boateng tampil untuk Jerman, sedangkan Kevin Prince Boateng bermain bagi Ghana. Kedua negara tersebut berduel di fase grup Piala Dunia 2010 dan laga tersebut dimenangi oleh Jerman dengan skor 1-0. Saya pikir itu jadi mimpi untuk kami berdua, ujar Aliano. Dan keluarga juga. Saya pikir itu akan jadi laga yang bagus. Kami bisa tampil baik juga, ujarnya. Justin Hubner bertekad bahwa timnas Indonesia bangkit di laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Kemudian kontra Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang. Dua pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih saat ini masih tertahan di posisi kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 3 poin. Hasil ini didapatkan Justin Hubner dan kawan-kawan setelah tim Merah Putih ditahan imbang 3 kali dan sekali kalah. Tim asuhan Shin Tae-yong pertama kali memulai putaran ketiga dengan hasil menahan imbang 1-1 Arab Saudi. Kemudian kembali menahan imbang Australia 0-0, setelah itu skuad Garuda ditahan imbang Bahrain. Sayangnya, tim Merah Putih menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Dengan hasil ini, timnas Indonesia dalam situasi krusial apabila ingin bisa lolos ke putaran keempat. Apalagi timnas Indonesia dituntut untuk bisa lolos ke putaran keempat. Dengan tuntutan itu, syaratnya skuad Garuda harus finish di posisi 4 besar. Karena hanya tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat yang berhak lolos ke putaran keempat. Saat ini mereka yang berada di posisi kelima klasemen dengan mengemas 3 poin ini dituntut untuk bisa merangkak naik. Dengan situasi ini, timnas Indonesia bisa dikatakan kesulitan dalam persaingan grup C ini. Menanggapi hal ini, Justin Hubner mengakui bahwa tim Merah Putih sudah memulai laga dengan baik. Pasalnya, timnas Indonesia bisa menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia. Namun, mereka gagal tampil maksimal dalam 2 laga melawan Bahrain dan Cina. Padahal mereka diharapkan bisa meraih 3 poin dari masing-masing tim ini. Akan tetapi, mereka gagal dan belum pernah meraih kemenangan sekalipun dalam putaran ketiga ini.
Saya memulai putaran ini dengan baik dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia, ujar Justin Hubner kepada awak media. Mungkin kami kurang bagus ketika lawan Bahrain dan Cina, tapi kami sudah melupakan itu, ucapnya. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut mengaku telah melupakan hasil tak maksimal dalam 2 laga terakhir. Untuk itu, jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini, Hubner bertekad bisa membawa timnas Indonesia bangkit. Bermain di laga kandang ini, Hubner berharap tim merah putih bisa meraih hasil maksimal. Oleh karena itu, pemain berusia 21 tahun tersebut berusaha untuk bangkit dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi kami berusaha keras untuk bangkit di 2 laga ini, tuturnya. Erick Thohir bertemu dengan bos JDT dan Valencia, usung visi sepak bola ASEAN makin mendunia. Seperti yang diketahui, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim juga seorang pemilik klub raksasa asal Malaysia, Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim adalah tim yang konsisten tampil di kompetisi kasta tertinggi Asia setiap musimnya. Menurutnya, sebagai bagian dari benua Asia yang sepak bolanya terus berkembang, kualitas sepak bola kawasan ASEAN jangan mau tertinggal. Sepak bola Asia Tenggara harus punya visi besar untuk tampil di level dunia. Sebuah pertemuan positif dan membuahkan banyak hal. Ide sekaligus visi antara saya dan putra mahkota Johor yang ingin sepak bola di Indonesia dan Malaysia maju, ujar Erick Thohir pada Rabu 13/11/2024. Sekaligus ingin membawa sepak bola Asia Tenggara makin berbicara di Asia dan dunia, ujarnya. Sebelumnya, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim memberikan apresiasi kepada Ketum PSSI dengan mengatakan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia butuh sosok seperti Erick Thohir karena punya koneksi yang luas di lingkup internasional. Menanggapi apresiasi itu, Erick membuka tangan bagi putra mahkota Johor itu jika ingin mengetahui lebih jauh tentang sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga membuka keran investasi di dunia sepak bola Indonesia, salah satunya kepada bos Johor Darul Takzim tersebut. Termasuk juga jika dari Johor ingin investasi di sepak bola di Indonesia, kami welcome, ujar Erick Thohir. Karena Liga 1, Liga 2 akan dijadikan liga yang sangat profesional, kata Erick. Sementara itu, dalam akun Instagram miliknya, Hachrom Prince of Johor, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim menyatakan apresiasinya saat berdiskusi dengan Erick Thohir. Pertemuan yang sangat bermanfaat. Kami berdiskusi mengenai sepak bola dan rencana masa depan yang akan menjadi game changer bagi sepak bola ASEAN. Salam hormat untuk Pak Erick, tulisnya. Orang nomor 1 di PSSI tak hanya bersua dengan pemilik Johor Darul Takzim. Sehari sebelumnya, Erick Thohir juga bertemu dengan Peter Lim selaku pemilik klub raksasa asal Spanyol, Valencia, dan Glenn Sugita selaku bos Persib Bandung di Singapura. Pertemuan tersebut ditujukan untuk membicarakan perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Dirinya ingin pengelolaan sepak bola di Asia Tenggara mengalami peningkatan signifikan. Yang Mulia Tunku Ismail, Bupati Johor bertemu dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Erick Thohir, pemilik Persib Bandung Glenn Sugita, dan pemilik Valencia CF Peter Lim di Singapura pada 12 November 2024. Tulis akun Instagram resmi milik Johor Darul Takzim. Pembahasan difokuskan pada dunia sepak bola di kawasan tersebut, khususnya perkembangan sepak bola, manajemen klub sepak bola, dan cara-cara untuk meningkatkan standar sepak bola di kawasan tersebut, khususnya di negara-negara ASEAN, ujarnya. Pemilik Johor Darul Takzim juga memuji sosok Erick Thohir. Dirinya ingin Malaysia memiliki sosok visioner seperti Erick Thohir dalam pengelolaan sepak bola. Tunku Ismail Idris yakin bahwa Erick Thohir bakal membuka peluang untuk membuka masa-masa gemilang sepak bola Asia Tenggara di level dunia.
HRH Tungku Ismail juga memuji Erick Thohir karena telah mengangkat tim nasional Indonesia dan menyatakan keyakinannya bahwa akan ada masa-masa yang gemilang bagi sepak bola ASEAN. Ujar Tungku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim. Diserang netizen, Mas Hilgers minta maaf tak bisa perkuat timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Mas Hilgers sebenarnya namanya masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun tersebut akhirnya dipastikan tak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Mas Hilgers dikonfirmasi PSSI dan Shin Tae-yong bakal absen membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain FC Twente tersebut dipastikan absen membela tim merah putih karena ia masih fokus mengalami pemulihan. Ini karena sebelumnya Hilgers mengalami cedera hamstring saat FC Twente melawan Willem II pada 2 November 2024 lalu. Setelah itu, ia sempat tak dimainkan oleh pelatih FC Twente saat mereka bertandang ke markas OGC Nice di Liga Eropa, Jumat 8 November 2024. Namun, tak lama setelah itu, Hilgers diketahui main memperkuat tim Eredivisie FC Twente tersebut. Ia diketahui main selama 84 menit saat Twente menghadapi Ajax Amsterdam pada Minggu 10 November 2024. Padahal ia dikabarkan masih dibalut cedera, tetapi ia diketahui bermain untuk FC Twente. Situasi ini membuat banyak netizen menyerang media sosial Mas Hilgers dengan komentar-komentar jahat. Pemain berusia 23 tahun tersebut setelah lama diam, akhirnya ia buka suara. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu meminta maaf kepada semuanya karena ia tak bisa memperkuat tim merah putih. Mas Hilgers tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena klubnya tak bisa melepas ia ke tim. Hal ini karena Mas Hilgers diharapkan bisa fokus pada pemulihan. Untuk itu, ia meminta maaf kepada semua pihak karena tak bisa memperkuat timnas Indonesia yang bakal kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Apalagi laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini sebenarnya menjadi pertandingan krusial buat tim asuhan Shin Tae-yong menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, karena ia mengalami cedera dan harus fokus pada pemulihan, Hilgers pun meminta maaf. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini, ujar Mas Hilgers. Karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya, ucapnya. Lebih lanjut, Hilgers pun mengaku bahwa sebenarnya ia juga merasa berat. Mas Hilgers mengakui bahwa ia sebenarnya juga ingin merasakan atmosfer luar biasa main di kandang. Pasalnya, timnas Indonesia akan menjamu Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Untuk itu, ia ingin bisa merasakan atmosfer luar SUGBK, tetapi situasinya tidak mendukung. Oleh karena itu, Hilgers akan tetap mendukung perjuangan tim merah putih dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi nantinya. Berat rasanya tidak berada di lapangan berasa teman-teman timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas bermain, kata Hilgers. Tetapi saya akan ada di setiap langkah mereka, tegasnya. Walaupun tak bisa memperkuat tim, Mas Hilgers pun mendoakan timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam 2 laga nanti. Apalagi poin berapapun dalam 2 laga ini akan sangat berguna untuk tim. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia harus mengumpulkan banyak poin agar bisa lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi 4 besar. Untuk itu, Hilgers mendoakan perjuangan timnas Indonesia nantinya. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini, tuturnya.
Kim Jong-jin tak seberuntung Sumarji, analis timnas Indonesia gagal banding meski lakukan pelanggaran serupa. FIFA resmi menjatuhkan beberapa sanksi untuk timnas Indonesia berkaitan dengan laga-laga yang sudah digelar pada kualifikasi Piala Dunia 2026 selama September dan Oktober. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi FIFA pada Sabtu 9 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh komite disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober 2024 selama kualifikasi untuk Piala Dunia FIFA 2026, tulis laman resmi FIFA. Dua staf di skuad timnas Indonesia juga ikut terkena sanksi FIFA, yaitu Sumarji manajer dan Kim Jong-jin asisten pelatih. Keduanya melanggar artikel 14.1 kode disiplin FIFA soal misconduct pada laga Bahrain versus timnas Indonesia, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Sumarji mendapatkan sanksi larangan mendampingi tim sebanyak 1 pertandingan dan denda sebesar CHF 5.000. Sementara Kim Jong-jin dilarang mendampingi tim sebanyak 4 kali dan mendapatkan denda CHF 5.000. Ternyata, menurut Sumarji pelanggaran yang dilakukan dirinya dan Kim Jong-jin adalah serupa. Yang pertama, hukuman memang ada di saya, kata Sumarji. Sebenarnya kemarin saat lawan Bahrain hukuman di saya dan Kim Jong-jin, analis ya. Khusus di saya memang hal itu harus saya lakukan karena situasi di bench panas. Saya juga berusaha menenangkan para pemain. Saya juga harus cepat tanggap membaca situasi itu sehingga mengamankan tim. Terlepas dari itu, semua memang di sepak bola ketika kita protes memang akan dikenakan sanksi, tambahnya. Meski pelanggaran serupa dilakukan Sumarji dan Kim Jong-jin, namun nasib lebih baik dialami Sumarji. Ia mengaku bisa melakukan banding, sedangkan Kim Jong-jin tidak bisa. Alhasil, Sumarji telah menjalani hukuman mendampingi timnas Indonesia sebanyak 1 kali yakni saat lawan Cina. Sementara Kim Jong-jin tidak bisa mendampingi timnas Indonesia dalam 4 laga lawan Cina, Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Sanksi pertama sebenarnya saya kena 4 kali larangan pertandingan mendampingi tim, ujar Sumarji. Saya sama Jin sama, tapi saya banding dan jelaskan saya melakukan hal itu protes karena hanya mempertanyakan waktu sudah habis pertandingan masih dilanjutkan. Itu hal yang wajar di sepak bola dan saya tidak mengutarakan itu dengan kata-kata yang kasar. Saya bahkan dibentak oleh wasit keempat, tapi saya diam saja. Setelah saya banding, akhirnya dikasih sanksi 1 pertandingan saja. 1 kali itu pun sudah saya jalani ketika Cina versus Indonesia. Sehingga untuk pertandingan selanjutnya saya sudah bisa mendampingi tim, tambahnya.